Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran nawabillahi khairan katsiran wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dalam bahasa Al-Qur'an kita sering mendengar kata la, ain dan nun. Kalau digabungkan bisa jadi lu'ina, bisa jadi la'ana. Di Al-Qur'an banyak sekali Allah menggunakan kata-kata yang menggunakan huruf lam, ain dan nun tadi. Lam, ain, nun. Bisa dalam bentuk fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Kalau la'ana itu artinya laknat, berarti Allah telah melaknat. Jadi kalau misalkan dalam Al-Qur'an ada kalimat la'ana, ini menunjukkan bahwa kaum atau seseorang itu sudah dilaknat gitu. Jadi laknatnya udah ditetapkan. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari itu fi'il yang akan datang, ini menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya belum dilaknat. Tetapi kalau dia melakukan syarat-syarat yang menyebabkan mendatangkannya laknat, nah dia nanti akan dilaknat gitu. Jadi itu kalau fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu saat sekarang atau akan datang. Tapi kalau fi'il madi itu kejadiannya sudah lampau, menunjukkan bahwa kaum tersebut memang sudah dilaknat, tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Contoh misalkan arti dari kata laknat sendiri, al-la'nu itu asal katanya al-la'nu. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur mendefinisikan bahwa yang namanya laknat artinya ab'ad, menjauhkan gitu. Ba'id, menjauhkan. Atau artinya itu bu'dal khair, jadi apa, menjauhkan kebaikan. Itu laknat. Jadi orang yang dilaknat intinya adalah orang-orang yang sama sekali tidak akan pernah dekat dengan yang namanya kebaikan gitu. Itu laknat. Makanya kalau manusia melaknat, itu laknatnya masih terbatas. Jadi kalau ada manusia nih melaknat orang lain gitu kan, saya kutuk loh, laknat, tetap laknat itu masih ada kebaikan sebenarnya bagi manusia itu. Tapi kalau Allah sudah melaknat, maka tidak ada lagi kebaikan gitu. Karena definisi laknat itu sendiri artinya menjauhkan atau mengusir seseorang, kelompok tersebut dari kebaikan. Nah, menurut istilah yang namanya laknat itu adalah mengusir atau menjauhkan seseorang mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi laknat itu kebalikan dari rahmat. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah itu sama sekali tidak akan pernah mendapatkan rahmat gitu. Waalaikumsalam. Itu mustahil orang yang dilaknat akan mendapatkan rahmat gitu. Itu jadi kebalikan laknat itu rahmat gitu. Jadi kalau manusia yang melaknat, kemungkinan untuk mendapatkan kebaikan atau kemungkinan untuk dimaafkan itu ada gitu. Seperti misalkan kalau dongeng di Sunda itu sangkuriang misalkan ya, sangkuriang, atau di dongeng di Padang maling kundang gitu kan. Walaupun istilah cerita-cerita fiktif gitu kan dongeng, tapi hikmahnya adalah ketika anak itu taubat lagi, berbuat baik lagi, ada kemungkinan untuk diampuni lagi. Tapi kalau Allah sudah melaknat, itu susah gitu. Selama orang tersebut meninggalkan, selama orang itu tidak memohon ampun atau tidak bertobat dari perbuatan yang menyebabkan laknat itu gitu. Jadi kalau manusia kan kadang walaupun orang itu tidak kembali, tetap ada ampunnya. Sama seperti anak durhaka misalkan. Ada seorang anak, dia tidak disetujui oleh orang tuanya menikah gitu kan, ya kan? Kenapa? Karena misalkan anaknya itu tidak mau masuk Islam misalkan contoh. Tapi si laknat orang tua itu bisa hapus karena ada cucunya misalkan, betul tidak? Ya, jadi laknatnya itu hilang bukan karena dia kembali ke jalan yang benar gitu, tapi karena ada penyebab lain, yakni adanya cucu. Nah, itu laknat manusia, beda. Tapi kalau laknat Allah itu bisa dicabut ketika dia menghilangkan penyebab laknat itu, gitu. Itu beda laknat manusia. Makanya Allah itu maha syadid, benar dalam kemahaannya, tidak ada bandingannya.
Allah itu maha rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi rahmatnya Allah. Dan kalau Allah sudah melaknat, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyamai laknatnya Allah gitu. Jadi manusia itu bisa berubah walaupun penyebab laknatnya itu tidak hilang. Sama seperti orang tua, contoh sederhana ya, orang tua yang tidak merestui anaknya misalkan, tapi bisa berubah karena ada penyebab lain, lahirnya anak misalkan, atau karena ininya, padahal di anak itu tetap gitu masih nggak nurut sama orang tuanya gitu kan, tapi karena ada penyebab lain laknatnya jadi luntur. Tapi kalau laknat Allah itu bisa hilang kalau penyebab laknatnya itu dihilangkan, itu laknat. Nah makanya orang yang mendapatkan laknat Allah, kalau dia tidak menghilangkan penyebab laknatnya, itu udah Al-Quran menegaskan itu haknya adalah azab gitu. Jadi kalau laknat ya ujung-ujungnya azab. Nah Al-Quran menyebutkan siapa saja orang-orang yang pantas mendapatkan laknat Allah. Pertama, di dalam Quran surat Al-Baqarah 159 sampai 161 kita sering mendengarnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Pertama adalah orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas, wal huda dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab. Nah, ini yang digaris bawahi oleh ayat ini adalah orang-orang yang tahu tapi tidak menyampaikan. Jadi yang beda dimurkai sama dilaknat gitu. Kalau dimurkai misalkan orang itu sebenarnya belum tahu aturan gitulah, sama seperti orang nyetir di sini misalkan ada lambang stop misalkan, lambang stop. Orang yang baru dari Indo misalkan kayak saya gitu kan, begitu ada lambang stop nggak berhenti karena dipikir kosong di jalan gitu kan, lanjut aja karena kosong. Tapi kan aturannya harus stop gitu. Nah makanya ketika didenda, misalkan denda cuma diperingati aja gitu, tapi itu tetap kena murka polisi. Tapi kalau SIM-nya SIM sini ya kan masih begitu, itu kena laknatnya bentuk denda gitu. Kenapa? Karena kamu SIM-nya SIM sini, berarti melanggar. Nah beda antara murka dengan laknat gitu. Nah yang dilaknat adalah orang-orang yang secara pasti dia tahu hukum-hukum Allah, secara pasti dia mengetahui aturan-aturan Allah, tapi dia sembunyikan gitu. Apapun alasan penyembunyiannya itu, seperti misalkan Bal'am Bauro. Bal'am Bauro itu orang pintar, orang yang kalau berdoa selalu diijabah, tapi kenapa dia dilaknat? Karena dia menyembunyikan gitu, menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau menerima kenabian Nabi Musa, dia menyembunyikan ilmunya karena mendapatkan jabatan dari Firaun, karena mendapatkan iming-iming harta. Itu Bal'am Bauro, orang soleh Bal'am Bauro itu gitu, orang soleh tapi dia yaktumuna, dilaknat orang-orang kayak gitu. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan nanti manusia itu akan melaknatnya. Sama seperti orang yang berilmu di dunia, mungkin dia bisa bersembunyi dari umatnya, dari pengikutnya, tapi nanti di akhirat orang seperti itu akan dilaknati bareng-bareng gitu. Dilaknatinya bareng-bareng, bukan cuma Allah yang melaknati, tapi dikeroyok bareng-bareng gitu orang yang tahu gitu. Orang yang tahu tapi tidak mau menyampaikan. Nah, makanya kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Kecuali mereka itu bertobat, kemudian mengadakan perbaikan. Bentuk perbaikannya adalah mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia pernah berbohong, kemudian dia klarifikasi kebohongannya gitu. Itu kalau dia sudah berbohong, dia klarifikasi kebohongannya bahwa saya berbohong, itu baru taubat. Jadi kalau kebohongan publik ya di publik dia harus ini lagi, harus mengungkapkannya lagi gitu. Itu pasti diterima taubatnya. Ayat Al-Baqarah 159 sampai 161 gitu. 159 sampai 160 lah itunya ayatnya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, orang yang dilaknat itu adalah orang yang tahu tapi dia tidak mau menyampaikan. Yang kedua, orang yang dilaknat itu
adalah orang yang menuduh istrinya berzina gitu. Di zaman dulu sering untuk menceraikan istrinya gitu kan, ini salah satunya adalah dengan menuduh istri berzina gitu ya. Nah, Islam itu sangat selektif sekali ketika menyampaikan tuduhan zina sama seseorang gitu. Kalau misalkan saya melihat seseorang masuk sama seorang perempuan gitu kan ke ini, kita tidak boleh mengatakan dia berzina, nggak boleh itu tidak boleh, walaupun dengan kasat mata di kamera gitu kan, masuk ke kamar, misalkan ke kamar hotel berdua, kita tidak boleh mengatakan dia berzina, nggak boleh. Indikasi berzina itu ada, tapi tidak boleh kita mengatakan berzina. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah hukum Islam, orang itu bisa disebut berzina. Pertama, harus ada 4 orang saksi. Harus ada 4 orang saksi itu. 4 orang saksi, kemudian dalam kaidah Islamnya itu harus melihat benar benang masuk ke dalam lubang jarum. Harus benar-benar ngelihat gitu, baru disebut itu berzina. Paham kan? Itu baru orang itu dituduh berzina. Jadi ada seseorang yang di zaman Nabi itu pernah ada orang yang menuduh berzina seseorang. Apakah kamu bisa mendatangkan 4 orang saksi? Tidak bisa. Oh, tapi saya melihat dia masuk kamar. Enggak bisa. Walaupun saya jalan sama Mbak Nungki gitu, berdua ya. Makanya bantuin beliau ngangkut itu aja. Makanya apa? Pak Iman jadi goda aja lah. Makanya apa? Dalam Islam itu kita hanya bisa menilai dohir, gak bisa menilai batin. Islam itu mengajarkan kita hanya bisa melihat dohirnya. Kalau misalkan orang itu menilai orang itu menampakkan tulisan-tulisan buruk, ya begitulah orang buruk gitu. Kenapa? Karena kita hanya melihat dohirnya gitu. Kita tidak bisa melihat batin. Kalau ciuman enggak juga. Ya itu zinanya zina klasifikasi lain. Maksudnya itu harus yang ya kan ada zina kabir. Benang masuk jarum ya. Iya, benang masuk jarum. Ngerti kan Om Adit yang paling muda di soalnya. Kalau gitu nggak ada yang ketangkep. Iya, susah memang. Susah zaman sekarang. Susah, makanya untuk menerapkan hukum rajam itu sebenarnya susah. Nggak gampang loh. Nggak bisa kita tiba-tiba menerapkan hukum rajam misalkan. Karena harus ada 4 orang saksi untuk menuduh seseorang itu berzina gitu. Kecuali kalau ada kamera, itu ya saksinya itu kamera gitu kan, yang jelas-jelas kelihatan. Tapi kalau kita hanya berasumsi gitu. Gimana? Kalau udah ketahuan hamil gimana? Nah, kalau sudah hamil itu udah lain lagi ya. Kalau sudah hamil itu udah ketahuan hamil. Itu udah jelas berzina kalau udah hamil mah. Kan nggak ada alasan lain. Ini kalau misalkan dia tidak hamil, tidak ada bukti, itu tidak bisa kita menuduh orang itu berzina. Kecuali kalau udah ada hasil gitu dengan hamil, itu baru. Nah, dilaknat seorang suami yang menuduh istrinya berzina gitu. Padahal dia tidak memiliki saksi gitu. Tidak memiliki saksi. Itu laknat Allah gitu. Walaupun mungkin benar istrinya itu berzina, tapi tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Itulah Islam. Jadi sebenarnya menerapkan hukum Islam itu bukan perkara yang gampang. Sebenarnya gini, sebagai seorang mukmin, kita itu diajarkan oleh Allah jangan hanya takut terhadap hukum-hukum dunia yang dohir gitu. Maksudnya itu. Walaupun misalkan orang yang berzina dia bisa menghindar gitu kan dari hukuman rajam yang dohir di dunia karena tidak ada saksi, ya kan bagi orang pezina mungkin alhamdulillah ya gitu ya, nggak ada saksi. Nah ini ajaran buat kita gitu. Kita itu jangan takut, jangan hanya takut terhadap hukuman dohir, tapi nanti di akhirat itu tujuannya gitu. Kalau tujuannya itu. Kamera boleh Pak ya. Kamera itu lain lagi. Enggak, maksudnya ini ajarannya bahwa ajaran kenapa harus ada 4 orang saksi ini sebetulnya mengajarkan kepada kita jangan kita itu hanya takut terhadap hukuman-hukuman yang dohir gitu. Ada hukuman-hukuman yang lebih perih, lebih pedih nanti di yaumil akhir. Di dunia dia bisa selamat karena tidak ada 4 orang saksi gitu kan. Tapi di akhirat gitu kan,
Di akhirat dia tidak bisa, di dunia dia tidak bisa dihukum karena tidak ada orang yang menunjukkan saksi, tapi di akhirat dia nggak bisa lepas. Itu tujuannya gitu. Makanya hukum Islam itu walaupun di dunia tidak bisa diterapkan, tapi di akhirat tetap itu akan muncul. Anak telepon rumah nggak diangkat juga. Kalau bukti medis lah, kadang-kadang kayak gitu dibuktikan dengan dites secara medis ya. Ya kan gini Pak Marsono, maksudnya gini. Intinya adalah gimana ya? Kalau bukti medis itu kan nggak susah, orang yang berzina kemudian dia mau diperiksa secara medis ya udah berzina tuh. Nah, misalnya begini, kan ada lagi OP. Misalnya suami ini ingin membuktikan ini anaknya apa enggak gitu. Ternyata bukan anaknya gitu. Iya. Seandainya terbukti iya. di mana lagi? Oh gitu ya. Nah itu nah mungkin dengan cara seperti itu mungkin bisa kalau sekarang gitu ya. Wallahualam, tapi tetap bukan kita yang menghakimi, tetap harus hakim. Tapi ingat bahwa kita itu hanya berusaha untuk menegakkan hukum dohirnya. Tapi kalau tidak bisa, ada hukum yang lebih itu lagi sebenarnya pelajarannya di situ gitu. Seperti apa namanya? Hukuman orang yang mabok misalkan kan, ya di dunia dia selamat gitu, karena tidak bisa ditegakkan hukumnya. Tapi di akhirat kan itu ajaran buat kita. Di dalam rumahnya. Iya, di dalam rumahnya gitu kan. Tapi nanti di akhirat kan tetap ada hukuman itu. Oh, mabok tape kita. Kemudian yang ketiga, laknat itu Allah itu melaknat orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya gitu. Jadi innalladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Nah, ini menggunakan kata-kata la'ana. Jadi pokoknya orang yang sudah ada ketidaksukaan sama Nabi, orang yang sudah tidak ada kesukaan sama ajaran-ajaran Allah, itu mah nggak ada ampun lagi, itu mah sudah dilaknat dari sononya gitu. Gitu. Jadi gini, mafhum mukhalafahnya gini, kalau ada orang yang tidak suka sama Nabi, berarti itu adalah laknatnya Allah gitu. Karena kalau orang yang tidak dilaknat, itu tidak akan mungkin tidak suka sama Nabi gitu. Kalau orang tidak dilaknat, itu tidak akan mungkin tidak suka sama ajaran-ajaran Allah. Makanya bentuk laknatnya, itulah bentuk laknatnya. Bentuk laknatnya adalah orang tidak suka sama ajaran Allah gitu. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari, fi'il madi, kata yang telah lampau. Kenapa? Karena bentuk laknat itu kan macam-macam. Jadi dijauhkan aja dari rahmat Allah. Salah satu bentuk penjauhannya adalah tidak senang gitu dengan ajaran-ajaran Nabi, tidak senang dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Itu udah bentuk laknatnya gitu. Ada orang-orang yang memang dijauhkan dari hidayah. Nah, itulah laknatnya. Makanya walaupun hidup mereka sendiri pun berhasil di dunia iya, ini. laknat itu kan bukan berarti ukuran dunianya miskin, bukan. Tapi ketika orang itu jauh dari hidayah, itulah laknatnya gitu. Makanya menggunakan fi'il madi gitu. Fi'il madi itu fi'il itu indahnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu gitu. Makanya ketika Allah mengatakan orang-orang yang benci menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, telah dilaknat. Artinya ketidaksukaannya dia sama Allah dan Nabi, itulah bentuk laknatnya. Paling tidak itu bentuk laknatnya gitu. Dijauhkan dari hidayah gitu kan. Dijauhkan dari hidayah, susah mendapatkan hidayah. Itu Al-Ahzab gitu. Surat Al-Ahzab 57. Kemudian kata Allah, wa'adda lahum azaban muhina. Selain laknat Allah, dia ditambah dengan azab yang muhin. Muhina itu menghinakan. Di dalam Al-Quran ada bahasa azaban syadida, ada azaban alima, ada azaban muhina gitu. Ada azabun azim, azab yang besar. Ada azabun alim, azab yang pedih gitu kan. Ada azabun syadid, azab yang keras gitu bentuk-bentuknya. Tapi ada azab yang muhin. Azab yang muhin adalah azab yang memalukan gitu. Ada azab yang memalukan. Mungkin nanti di akhirat kita melihat ada orang yang disiksa, tapi kita tidak kenal siapa yang disiksa itu. Dan orang yang disiksa itu merasa tidak peduli dengan kita. Sama seperti di penjara lah. Ada orang yang di penjara, ketika kita datang mereka tidak peduli dengan kedatangan kita. Tapi yang namanya azabun muhin adalah orang itu disiksa, kemudian dipertontonkan, dipermalukan gitu loh. Itu muhin.
Sama seperti seorang presiden misalkan ya ditelanjangi keliling negara gitu, dipermalukan, itu muhin namanya. Gitu, itu muhin gitu. Jadi adzabun alim itu pedih adzabun alim itu. Tapi mungkin hanya dirasakannya sendiri gitu. Maksudnya tewirang kata orang Sunda mah. Jadi ada adab yang bikin wirang itu bikin malu gitu, bikin malu. Malunya itu enggak ketulungan, itu azab muhin. Nah, ini orang-orang yang benci sama Allah dan gitu. Si muka. Mau beli begini gitu sombong kan. Si muka dulu. Itu. Ya alhamdulillah sampai sini kan dia kasih dengerin. Itu azab apa? Udah laknat kemudian muhin. Udah dilaknat di dunianya, dari dunia dilaknat, dijauhkan dari hidayah, kemudian di akhiratnya dia dapat muhin. Azab yang muhin itu azab yang menghinakan gitu. Menghinakan. Jadi ya kayak pencuri lah. Kalau misalkan dia pencuri, kemudian pencuri itu ketangkap polisi langsung dipenjara, itu masih mending. Ini diarak-arak. Nah, ini diarak-arak dulu gitu. Diarak-arak dulu, digebugin dulu, ditelanjangi. Nah, itu muhin gitu. Itu muhin. Nah, itu padahal nyurinya nah, itu muhin itu kayak gitu muhin. Nah, itu kan beda ya, kalau yang tadi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuduh zina ya itu ada laknatnya gitu kan. Ada azabnya. Tapi kalau yang ini ada itu ada tambahannya. Cuma 3. Ada bonusnya gitu. Ada itu ada bonusnya. Bonusnya itu berarti tambah Al-Qur'an menyebutkan kata ada berarti tambahannya itu enggak sedikit gitu loh. Ada itu tambahannya enggak sedikit. Tapi tambahan yang banyak. Ada lahum adzabum muhin. Tambah ya. Sama bahasa Inggris. Ada Ed. Iya. Subhanallah. Iya. Pengantuk. Ya itu sajalah. Berapa? 3? Tiga. Cuma 3 atau ada 3 aja. 3 aja lah. Ada yang lain lagi tambahannya? Ada lagi berapa ada orang? lagi kualifikasi. Saya Atau cuma ada baru 3? menemukan 3. Nanti saya cari lagi insya Allah. Kenapa harus 4 itu Pak Gun? Apakah itu 4 itu laki-laki untuk menjadi witness kalau ikan zina? Katanya kalau perempuan harus lebih daripada laki-laki witness, apa betul? Iya. Kalau perempuan itu seperti dalam saksi pencurian ya. Pencurian atau apa saya lupa itunya hukumnya. Saksi nikah juga. Saksi nikah itu harus 2 memang kalau perempuan. Jadi kalau laki-laki cukup 1. Kalau laki-laki cukup 1. Wallahu alam pertimbangannya apa, tapi mungkin secara psikologis juga beda ya laki-laki sama perempuan. Jadi tetap lebih dipercaya itu bagaimana? Bisa lebih dipercaya, padahal tukang ngebual gitu ya laki-laki, tapi lebih dipercaya gitu. Jadi dilema juga buat laki-laki ketika misalnya istrinya ya yang dia ketahui, bukan dia ketahui, mungkin dia satu orang. Pokoknya keyakinannya dia mungkin istrinya sudah berzina. Pertama misalnya mungkin kan sekarang teknologi ya, ada foto, ada SMS segala macam, dia tahu nih istrinya zina, tapi dia nggak ada saksi, nggak bisa menceraikan karena laknat kan. Dia tuduh dia kena laknat. Enggak. Gitu. Kalau Menceraikan jalur lagi. cerai lain lagi masalahnya, gitu. Jalur cerai nggak apa-apa. Jalur cerai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia mengajukan cerai atas. Cerai Walaupun atas, tidak ada bukti dia. Nggak ada bukti nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi yang nggak boleh itu, yang namanya tuduhan itu adalah sampai menyebar, gitu. Itu yang namanya tuduhan. Jadi tuduhan itu, istri saya sudah berzina, istri saya ini sampai orang pada tahu itu. Tapi kalau misalkan si istrinya itu si suaminya itu Udah terus aja, nyantai aja. enak juga tuh, enak juga. Kopi heula tuh Pak Iman. Tapi kalau misalkan suaminya itu karena ada kecurigaan tapi dia tidak sampai keluar, nah itu bukan tuduhan berarti. Dia ngambil jalan cerai nggak apa-apa. Boleh gitu. Jangan mau kopi Pak Gun. Seberapa bulannya 5? 5 itu payunan itu. Enggak sekedar. Itu Pak Ade jadi beda antara laknat dengan tuduhan. Berarti kayak kasus-kasus yang di Arab Saudi TKW itu agak susah dong Ustaz ya. Susah. Itu ya. Susah. Ya itu mungkin karena mereka tahu dalilnya gitu ya. Ya susah memanfaatkan itu. Tapi ya itu makanya Tidak akan terlepas. karena pelajarannya kan itu. Jadi jangan hanya takut terhadap hukum yang zahir itu maksudnya kan.